Ketika terputus income-nya secara permanen, income inilah yang diberikan perlindungan gitu. Nah, itu beberapa rekomendasi produk asuransi yang saya rasa sesuai untuk kebutuhan para milenial dan Gen Z. Assalamualaikum Bu Naning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Bu ya. Alhamdulillah. Nggak bosan-bosan kita bicara soal keuangan syariah karena memang ini menjadi hal yang harus kita tingkatkan nih literasi supaya orang tuh baru makin paham soal keuangan syariah. Bu, kemarin kita sempat bahas soal asuransi syariah, ya. Dan ya karena kita sekarang kebanyakan kalangan Gen Z, milenial, itu ada saran nggak Bu terkait dengan apa sih produk asuransi syariah yang cocok buat mereka tuh? Oh, oke, makasih. Terkait produk yang asuransi syariah gitu ya, yang cocok untuk generasi milenial atau Gen Z gitu ya. Kembali lagi, kalau kita ngomongin asuransi, kita akan melihat dahulu pada statusnya dulu. Statusnya dia sebagai apa? Lajangkah atau sudah menikah? Terus melihat dia sudah punya tanggungan atau belum, kayak gitu ya. Kalau dia punya tanggungan berarti dia butuh proteksi. Tapi kalau misalnya single masih diurusin orang tua, ya belum saatnya punya asuransi, gitu. Tapi kalau sudah punya, ya, jadi punya value ekonomi ya, punya nilai ekonomi, karena dia punya penghasilan, terus kemudian dia punya tanggungan, berarti dia sudah saatnya punya asuransi. Nah, terus asuransi apa yang dibutuhkan? Yang pertama adalah pasti asuransi kesehatan, minimal BPJS kesehatan ya kan. Kalau itu sudah punya, nanti bisa ditambah dengan kalau dia tadi ya mencari nafkah atau dia punya tanggungan, dia punya utang. Ya, utang itu juga penting ya. Jadi kalau misalnya orang punya utang, perlu juga didampingi dengan asuransi. Nah, di sini yang berperan adalah asuransi jiwa. Bukan jiwa yang diasuransikan, tetapi sebenarnya adalah bagaimana seseorang itu ketika dia memiliki income dan ketika terputus income-nya secara permanen, income inilah yang diberikan perlindungan gitu. Nah, tapi disebutnya udah salah, sudah dari sononya tuh asuransi jiwa gitu ya. Padahal sebenarnya adalah proteksi income, jadi memprotek income-nya. Jadi ketika income tadi terputus secara permanen, akan ada income pengganti, income replacement yang akan membantu menggantikan income yang hilang tadi. Nah, kalau generasi Gen Z atau milenial tuh biasanya yang saya temuin mereka udah well literate. Anak Gen Z itu kan orang yang nggak mau diintervensi ya. Kalau misalnya apa, orang tua bilang apa, dia akan googling dulu. Kalau misalnya Mbah Google dan apa istilahnya referensi dia memberikan informasi yang oke, dia akan ambil. Tapi kalau misalnya enggak, dia nggak akan ambil, bener nggak? Nggak bisa. Oh, kayak orang zamanku dulu gitu ya. Kalau orang tua bilang apa ya kita nurut. Tapi kalau anak Gen Z kan nggak mungkin gitu. Dia akan mencari referensinya kan. Ketika referensi itu memang menurut dia logis, dia akan pakai gitu kan. Nah, untuk mereka yang well literate, mereka biasanya akan memisahkan antara investasi dan proteksi. Investasi ya dia betul-betul taruh di instrumen-instrumen investasi keuangan syariah ya, baik itu di sukuk, reksadana, pasar saham, P2P dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, sedangkan untuk proteksi dia betul-betul akan mengambil produk asuransi yang dia asuransi jiwa murni, yang nggak ada unsur tabungannya. Jadi contohnya produk-produk term life yang di situ khusus untuk proteksi aja. Dan memang produk-produk seperti ini biasanya memang lebih murah. Karena dia hanya untuk tabaruk dan ujroh aja kan. Seperti itu. Lebih murah. Berarti ya affordable ya buat Affordable gitu. Nah, ada juga salah satu produk tanpa bermaksud endorse gitu. Ada yang bisa dimiliki dari 300.000 per tahun gitu. Udah bisa cover, udah bisa memberikan manfaat asuransi jiwa sampai kalau usia Mas Dendi misalnya 27 ya. Nah, itu bisa 150 juta. Itu sangat affordable kan? Sangat ramah lah di kantong gitu ya. Ramah banget kan gitu. Jadi kalau misalnya 450 ya berarti 3 kalinya, nggak sampai 1 juta gitu. Kalau tadi 300.000 setahun berarti kan sehari nggak nyampe 1.000 gitu dia sisipin.
Ya 30.000 sama 30.000 ya Nggak nggak nyampe sampai, 60.000 kan 1 tahun 365 hari, kalau Iya. 300.000 kan nggak nyampe segitu. Nah, Iya. nggak sampai 1.000 lah dia sisihkan buat proteksi itu. Iya. Nah itu, jadi biasanya para milenial atau Gen Z akan memisahkan produk asuransi dengan proteksi. Jadi yang lebih cocok adalah produk asuransi yang term life. Dan jangan lupa di yang term life ini pun ada juga feature-feature untuk asuransi kesehatannya. Jadi kalau misalnya orang mengambil produk asuransi jiwa plus asuransi kesehatan yang stand alone pun ada, seperti itu. Nah, kembali lagi, ketika kita mengambil sebuah produk keuangan, tujuannya apa dulu? Jadi harus memastikan kebutuhannya apa. Kalau misalnya untuk cover utang, berarti kita harus tahu coverage utangnya itu berapa dan jangka waktu berapa lama. Itu untuk mengambil produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan itu. Nah, jadi nggak cuma investasi yang disesuaikan dengan tujuan keuangan, asuransi pun disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Salah satunya tadi mengukur besaran utang, berapa lamanya, kemudian besaran pengeluaran selama 1 tahun dan tanggungan dia. Nah, itu sebagai dasar dalam memilih atau memenuhi kebutuhan asuransi. Seperti itu, Mas Denny. Berarti kalau bisa disimpulkan, satu ada asuransi kesehatan, kedua ada asuransi jiwa ya. Betul. Dua itu yang Iya. paling penting, yang paling utama ya. Paling utama. Nah, oke. gitu. Nah, tapi kalau misalnya masih ada kelebihan, teman-teman bisa juga mengambil produk critical illness atau asuransi perlindungan penyakit kritis. Kenapa? Karena saya menemui beberapa klien ya di usia muda itu sudah kena penyakit kritis. Karena pola makan saat ini dengan pola makan zaman kita atau orang tua dulu itu kan beda banget ya. Beda banget. Ya, Bahannya kalau dulu beda. tuh makannya tuh kayaknya tuh yang disiapkan dengan dari di rumah tuh udah cukup gitu. Kalau sekarang kan terlalu banyak makanan yang instan ya. Minuman-minuman yang aku nggak bisa sebutin ya, macam-macam lain. Itu kadar gulanya tinggi. Yang mau tidak mau ada efeknya terhadap kesehatan. Contohnya boba gitulah ya. Ya, boba begitulah ya. Jadi contohnya efeknya ke penyakit diabetes tipe 2. Tipe 2. Kalau tipe 1 kan dia diturunkan, memang genetik ya. Tapi kalau tipe 2 itu muncul karena pola makan atau pola hidup yang tidak baik. Oh, gitu. Ya, jadi jangan, kalau dulu kan mikirnya diabetes, dia punya keturunan ya. Nah, sekarang kita nggak ngomongin kayak gitu lagi. Diabetes tipe 2 itu almost karena faktor pola makan, pola hidup yang tidak sehat. Iya. Tepung-tepungan, gula, dan banyak junk food yang itu potensi kandungan gulanya sangat tinggi. Itu salah satunya. Terus juga tekanan hidup, stres, dan juga pola hidup yang kurang baik ya. Ini juga berpengaruh kepada resiko terhadap penyakit kritis yang lain. Contohnya kanker, kan banyak zat karsinogenik ya. Saat ini zat pengawet dan sebagainya, itu zat aditif yang ada dalam makanan-makanan kita. Nah, itu akhirnya menimbulkan potensi atau memicu kanker dan beberapa penyakit kritis yang lainnya. Seperti itu, Mas Dendi. Jadi itu manfaat asuransi yang penting dimiliki oleh para milenial atau Gen Z itu. Jadi takut deh. Termasuk pada yang suka ngopi, es kopi susu. Iya gitu ya. Iya. Aduh. Kalau dulu kan orang tua kita tuh udah air putih gitu cukup gitu ya. Kopinya kopi hitam gitu kan. Iya, kopi hitam yang itu kan nggak bahaya, sehat gitu kan. Tapi kalau udah sekarang itu kan nggak gitu. Minumnya udah macam-macam, kandungan gulanya tuh tinggi banget. Bahkan itu lebih tinggi dari minuman bersoda. Iya. Nanti saya tunjukkan ya. Iya. Yang benar. Aduh, takut nih. Saya hampir tiap hari minum kopi susu gula aren itu loh. Ya. Ngeri juga, lebih tinggi dari minuman bersoda. Iya, jadi ya itulah. Dan itu kan semakin banyak ditawarkan kan, karena memang itu enak ya. Sesuatu yang nikmat di lidah belum tentu bagus buat kesehatan. Seperti itu. Nah, itu beberapa rekomendasi produk asuransi yang saya rasa sesuai untuk kebutuhan para milenial dan Gen Z kayak gitu. Dan yang terakhir adalah sesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai gini loh, ambil produk asuransinya nggak lama terus dia tutup karena udah nggak mampu bayar lagi. Jadi betul-betul harus sesuai dengan kemampuan finansialmu. Nah, jadi disitulah pentingnya ngukur berapa sih budget asuransi yang mesti kita punya. Jangan sampai juga boncos gara-gara ngambil asuransinya kegedean. Nanti akan dibantu untuk memastikan apakah ini orang mampu nggak nih, ini affordable nggak untuk mengambil asuransi ini. Dia tuh ada screening gitu nggak sih Bu, asuransi itu?
Gini, jadi kalau pertanyaan seperti ini itu tergantung tenaga pemasar yang dipilih. Oh, Makanya ya. hati-hati memilih financial advisor atau tenaga pemasar ya. Jadi jangan asal pilih jangan asal pilih tenaga pemasar gitu. Apalagi misalnya ya ini temen ini nggak mungkin ngebohongin gitu kan. Tapi dilihat juga track record dia seperti apa. Apakah dia betul-betul bisa dipercaya atau tidak. Karena produk asuransi adalah produk keuangan yang dasarnya adalah trust atau kepercayaan. Beda dengan produk-produk keuangan yang lain ya. Dia betul-betul karena trust. Layanannya tuh based on selain perusahaan juga agent atau tenaga pemasar. Terus tadi juga kalau dia punya background minimal dia well literate terhadap perencanaan keuangan, dia akan tahu berapa besar porsi untuk alokasi kebutuhan asuransi ini gitu. Kalau misalnya dia asal closing aja ya closing gede buat dia nggak masalah. Tapi kan boncos buat si pesertanya. Nanti nggak jangka panjang. Jadi Padahal dari agent yang juga bimbing yang kasih edukasi ya. Kasih edukasi, jadi nggak cuma sekedar mengclosing, tapi juga dia punya track record yang baik, kemudian punya background perencanaan keuangan lebih bagus lagi. Iya. Jadi hati-hati buat yang ditawarin asuransi, cek lagi tuh agennya tuh apakah benar-benar yang udah well educated atau bisa yang memang cuma sekedar cari closingan doang. Itu dia. Bisa closingan yang bahaya nih. Iya, betul. Itu yang memprihatinkan di situ. Kalau instrumen investasi, Mas Dendi bisa, aku pilih reksadana, aku cobain dulu. Wah, ternyata gini aku nggak cocok. Bisa cobain keluar, oke. Iya. Kalau asuransi emang mau nyobain dulu sakit, baru kita mau klaim baru tahu kan nggak gitu. Jadi produk asuransi itu sesuatu produk keuangan yang paling unik ya. Karena dia dimiliki tidak hanya dari sisi kemampuan finansial tapi juga kesehatan. Nah di sisi yang lain dia nggak bisa dicoba-coba. Jangan coba-coba. Makanya pesan saya buat teman-teman yang ngambil produk, yang baru nyobain produk asuransi, manfaatkan free look period yang biasanya 14 hari sejak polis terbit itu sebagai masa untuk mempelajari isi polis secara detail. Apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak? Ada masa untuk baca dulu ya isinya ya, detailnya dan sebagainya. Kalau yang lain kan nggak ada ya, hanya asuransi sajalah teman-teman diberikan masa untuk mempelajari isi polisnya selama 14 hari. Di situ bisa ngelihat apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Ada klausul pengecualian dan sebagainya, cara klaim dan sebagainya, ada semuanya on detail di dalam polis tadi. Ada detail. Ada. Iya, termasuk ada kayak one prestasi gitu nggak sih Bu? Nggak ada ya? Kan kalau investasi kan ada one prestasi. One prestasi gimana maksudnya? Yang kayak misalkan kalau gagal bayar itu kendalanya, misalkan kalau ini kan kalau ini misalkan kalau gagal bayar harus tetap balikin, atau misalkan kalau katakanlah bisa asuransi ya nggak bisa bayar kontribusi, ya udah asuransi dicabut dalam waktu 60 hari. Gitu. Ada ketentuan atau klausul di dalam polis yang akan menyatakan misalnya tentang grace period itu apa. Di situ akan ada masa tenggang waktu pembayaran dari satu polis, kemudian dia akan masih ada manfaatnya untuk kemudian, serta pengecualian serta hak dan kewajiban peserta itu ada semua on detail di dalam polis asuransi. Detail ada ya. Jadi yang perlu baca detail biar kita pun nggak akhirnya bertanya-tanya, ntar di akhir malah bingung ini gimana ngeklaimnya, terus nih kalau nggak bayar gimana dan sebagainya. Detail ada Bu ya. Ada itu. Kalau misalnya teman-teman ada kesulitan untuk membaca polis asuransinya, boleh konsultasikan dengan perencana keuangan yang dipercaya. Iya, perencana keuangan dipercaya. Iya. Bukan agennya. Bukan, perencana keuangan yang bisa dipercaya. Karena kalau agen ya maksudnya dengan agen pun boleh, tapi kalau misalnya butuh second opinion, mintalah advice dari seorang perencana keuangan. Iya. Kalau agennya juga perencana keuangan. Ya betul. Beda lagi itu. Sekali daguyung bisa 2-3 pulau terlampaui. Iya, menarik. Iya, ada lagi Bu saran untuk asuransi dan sebagainya? Atau sekedar advice lah buat orang-orang yang akhirnya pengen coba asuransi itu kayak gimana? Advice saya hanya satu. Sebelum memilih asuransi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah saran saya, karena saya di perencanaan keuangan syariah, ambillah produk asuransi syariah. Kenapa? Karena di situ teman-teman selain untuk kepentingan diri sendiri, di situ saling membantu, saling menolong peserta yang lain. Ada keberkahan finansial insya Allah yang diperoleh dari asuransi syariah ini. Nah itu yang satu. Yang kedua adalah pilihlah sesuai dengan kebutuhanmu. Ya, kebutuhan ya, dan juga pilihlah sesuai kemampuanmu. Sesuai kemampuanmu. Jadi harus tahu kemampuanmu berapa. Jadi
jangan apa kata agent, tapi betul-betul sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan asuransimu. Butuhnya asuransi jiwa, yang dibeli asuransi kesehatan, akhirnya malah jadi double-double, akhirnya over cost. Ya, seperti itu. Yang terakhir, kembalikan kepada niat. Memiliki asuransi adalah sebagai sarana untuk memitigasi resiko, bukan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Itu aja dari saya. Oke, jadi jangan berharap kalau pakai asuransi uangnya balik, karena ini bukan tabungan. Iya betul sekali. Karena ini adalah cost atau biaya yang harus dikeluarkan untuk mitigasi risiko kita, bukan untuk mendapatkan investasi atau pengembangan nilainya. Iya, jadi itu udah uang mau hilang. Mau hilang. Uang hilang, meskipun nggak hilang banget, karena kan dibantu untuk membantu orang ya. Membantu orang lain. Kita kayak ngasih infak tiap bulan, ya, tiap betul. waktu yang ditentukan itu ya. Betul. Iya, jadi paling gampang itu sama kayak teman-teman ketika bayar BPJS, itu kan kita bayar ya. Iya. Kita bayar uangnya, kita berharap balik lagi nggak sih? Enggak kan? Kalau pengennya pengen sih pengen, tapi kan nggak mungkin karena sudah akadnya emang itu adalah untuk ini kan, kontribusi kan. Nah, inilah sebenarnya yang kita lakukan terhadap produk asuransi. Yang kita bayarkan itu sebagai kontribusi, sebagai cost atau biaya untuk biaya mitigasi resiko kita. Sedangkan nanti ketika terjadi sebuah resiko, ada manfaat yang kita terima, itu hal yang memang kita akan dapatkan dari fasilitas asuransi yang kita miliki. Oke. Sudah, Bu? Sudah. Oke, makasih banyak Bu Nani. Ini yang teman-teman, ini udah banyak banget pembahasan kita soal asuransi syariah, dan rasa-rasanya sudah banyak yang dikupas soal asuransi syariah, semua mitos-mitosnya, semua hal yang kemudian jadi pertanyaan orang-orang, termasuk mungkin terkait dengan perbedaan dengan konvensional seperti apa, dan kemudian hal-hal yang yang jadi pertanyaan di benak orang, insya Allah sudah kita coba jawab. Bu Naning juga sudah jawab dengan insya Allah cukup detail. Jadi pilihan ada di teman-teman semua. Kita nggak maksa ya Bu ya. Kita nggak maksa mau pilih asuransi atau enggak, itu semua pilihan hidup masing-masing Bu ya. Ya, siap. Ya, makasih banyak Bu Naning. Sama-sama. Udah banyak bincang-bincang di asuransi syariah. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.